Washington News and Talk. Di awal tahun 2026, aparat penegak hukum mengungkap sejumlah kasus peredaran narkotika dengan modus penyamaran melalui vape atau rokok elektrik. Badan Nasional, maksud kami, Narkotika Nasional atau BNN, membongkar laboratorium clandestine produksi liquid vape mengandung etomidate di apartemen Jakarta Selatan yang melibatkan warga negara asing serta berpotensi mengedarkan ribuan cartridge. Selain itu, Bea Cukai dan juga Polri menggagalkan penyelundupan etomidate lewat paket internasional berkedok sampel medis. Bagaimana mewaspadai peredaran vape dengan etomidate dan juga apa dampaknya bagi tubuh? Kita sudah bersama dengan narasumber kita pada siang hari ini, mantan Kepala Pusat Laboratorium BNN yang juga Ketua Umum Perkumpulan Apoteker Sejahtera Indonesia atau PASI, Brigjen Pol Purnawirawan Mufti Yusnir. Washington News and Talk. Anda juga bisa berpartisipasi, menanggapi dan bertanya di 0811806543 via WA atau berbicara di ujung telepon 0215869000 atau Anda netizen yang mengikuti perbincangan ini lewat live TikTok. Selamat siang Pak Mufti. Selamat siang Mbak Telni. Sehat Pak. Iya, silakan. Iya. Silakan. Ini menarik sekali karena ada, kalau bahasa wartawan itu ada dua newspack ya. Ada dua cantelan berita kenapa kita memperbincangkan tentang bagaimana peredaran narkotika ini dengan modus lewat vape atau rokok elektrik. Karena ada dua penangkapan yang baru-baru ini juga dirilis ke media dan masyarakat sudah menyimak dan membacanya. Kalau kita melihat dalam perjalanan bagaimana kejahatan ini melanda Indonesia dan juga dunia, ini kan sebenarnya barang-barang baru yang tersusupi zat adiktif yang terlarang ini kan bukan baru pertama gitu ya. Tapi untuk yang vape ini apa sih yang perlu diwaspadai? Baik Mbak Telni, jadi memang modus ini sebenarnya sudah lama diwaspadai oleh BNN gitu ya, tetapi yang marak digunakan itu memang akhir-akhir ini. Jadi intinya memang vape itu sangat memungkinkan itu untuk terjadinya penyimpangan. Penyimpangannya di mana? Jadi disubstitusi dengan zat-zat yang mengandung narkotika. Ya, jadi itu yang akan membahayakan. Nah, sedangkan sekarang ini modusnya itu disubstitusi itu diisi dengan etomidate. Ya, nah, sedangkan yang lalu pernah itu diisikan dengan sabu cair ya. Nah sekarang saya berbicara dengan ini ada dua sisi kita melihatnya. Yang pertama Mbak Telni ya, kita melihat dari sisi dampak penggunaan vape-nya. Pertama, jadi makanya kita harus, kalau tidak rasanya belum bisa kita merekomendasi ini lebih baik dari rokok biasa, nggak bisa. Itu yang pertama adalah zat ataupun merokok dengan menggunakan vape itu dia adalah sistemnya melalui mekanisme pembakaran cairan tadi itu karena dipanaskan sehingga penganasan ini menjadi uap itu naik. Nah dengan uap naik itu dihisap ke tubuh, kemudian masuk ke ke paru-paru, dan paru-paru ini tidak bisa langsung menerima itu dan dia akan menolak. Nah, karena menolak itu terjadi pengumpulan di dalam paru-paru, menjadi pengembunan di situ. Nah, embunnya ini paru-paru yang menyebabkan paru-paru itu sendiri itu menjadi jebol, lama-lama jebol. Nah, jadi cenderung kematian orang menggunakan vape adalah menggunakan tadi karena paru-parunya jebol. Dari sisinya adalah yang kedua, karena mengandung zat-zat yang disubstitusi tadi, dalam hal ini sekarang adalah disubstitusi dengan etomidate. Di mana etomidate ini sebenarnya kalau dilihat secara medis itu yaitu untuk digunakan anestesi sebenarnya. Ya, jadi anestesi ini bekerja untuk golongan hipnotik sedatif. Jadi singkatnya untuk mengatur lah untuk tidur orang sebelum operasi dan sebagainya ya. Nah kemudian yang penting lagi sekarang kita harus garis bawahi saat ini sudah ada peraturan Menteri Kesehatan
yang menyatakan bahwa etomidate ini masuk narkotika golongan 2. Itu baru ya. Ini Permenkesnya nomor 15 tahun 2025. Nah, dengan demikian bahwa kalau penyalahgunaan vape tadi yang mengandung narkotika, maka itu bisa dijerat dengan melanggar hukum. Ya jelas sekali. Nah, kalau kita lihat dari penggunaannya normal itu biasanya tadi untuk menggunakan anestesi, ya biasanya digunakan tuh sebelum operasi itu ada 30 sampai 60 detik, ya. Nah, kemudian kalau kita untuk operasi tadi itu terjadi perubahan-perubahan di antara jantungnya sendiri, ya, kemudian pernapasannya. Nah, yang saya mau titik beratkan di sini adalah bahaya penyalahgunaan vape tadi karena dia mengandung etomidate tadi, ya. Nah, jadi berdasarkan bahayanya ini, yang pertama akan menimbulkan gangguan pernapasan, di mana dia akan menekan daripada sistem saraf pusat sehingga menyebabkan sesak napas, ya. Nah, orang yang menggunakan ini bukannya nyaman, tapi sebenarnya sesak, ya. Tapi karena ada aroma-aroma yang dimasukkan, disubstitusi juga ke dalam cairan vape tadi, sehingga itulah yang akan merasakan, ini enak kok, ya, ada aroma buah, ada aroma dan sebagainya, gitu ya. Kemudian juga terjadi penurunan kesadaran. Nah, karena tadi intinya pada medis digunakan untuk analgetik, ya. Jadi untuk penggunaan obat bius sebelum anestesi, maksudnya obat bius sebelum operasi, jadi sebagai anestesi. Dengan demikian, gangguan pernapasan tadi itu, ya, itu karena terjadi apa? Karena terjadi bahwa yang etomidate tadi itu dia juga fungsinya masuk ke dalam tubuh walaupun lewat dihirup, ya, akan menyebabkan tekanan tekanan darah menurun, ya. Tekanan darah menurun sehingga kesadarannya juga akan menjadi turun karena oksigen akan berkurang. Karena oksigen berkurang, risikonya akan menjadi pingsan dan koma, itu ya. Kemudian yang lebih jauh lagi juga menyebabkan risiko kematian, ya, kematian. Kemudian kalau secara efek fisiologis saja, tentu mereka yang menggunakan ini kita bisa lihat biasanya dia kalau sudah kelihatan mulai edik, jadi sudah mulai keuntungan, maka mereka seringkali merasakan mual dan kejang-kejang otot, ya. Euforianya tuh hanya sesaat aja, ya, sesaat saja. Kemudian terjadi muntah biasanya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, ya, efek samping yang serius itu kenapa sih terjadi? Ya, karena etomidate ini menghambat enzim 1,1 beta hidrolase. Jadi 11 beta hidrosilase ini penting di dalam tubuh kita keberadaannya, yaitu untuk mensintesis daripada keberadaan enzim kortisol dan aldosteron, ya. Dan ini menyebabkan terjadinya penurunan itu tadi, sehingga fungsi di dalam tubuh juga akan keseimbangannya akan terganggu. Kalau mekanismenya gangguan itu jelas, ya, nanti kelihatan bisa kalau ditanya secara runtun itu biasanya ketahuan bahwa mereka ini adalah akibat daripada etomidate. Jadi terjadi krisis adrenal. Jadi krisis adrenal itu adalah kondisi darurat medis, ya, yang mengancam jiwa akibat kelenjar adrenal tadi tidak memproduksi yang cukup untuk hormon yang penting tadi. Jadi hormon-hormon yang kortisol, aldosteron itu tidak cukup diproduksi karena terjadi gangguan kelenjar adrenal tadi itu. Luar biasa. Ini biasanya, ya, sering dipicu oleh gangguan stres fisik, ya, jadi stres fisik. Kemudian terjadi infeksi. Selanjutnya, ini juga kita lihat bahwa gejala seperti kelemahan
ekstrim, yaitu nyeri perut biasanya, nyeri perut, muntah, ya, kemudian tekanan darahnya rendah. Kenapa rendah tadi? Karena juga fungsinya untuk membius tadi itu, fungsi utamanya membius, ya. Nah, kemudian pusing dan membutuhkan penanganan medis yang segera ini kalau begini. Biasanya dengan suntikan kortikosteroid, ya, yaitu cairannya. Baik. Ini kurang lebih itu yang harus diwaspadai dampak dulu. Baru penjelasan awal saja saya sudah speechless, Pak Mufti, ya. Sebenarnya saya mau bertanya terkait dengan vape ini, cuman saya kasih kesempatan dulu pendengar. Sudah ada yang masuk, Pak Ridwan di Kalimantan. Ini di Kalimantan Timur nih, dekat IKN kayaknya nih. Pak Ridwan, selamat siang Pak Ridwan. Selamat siang Mbak Telni. Iya, siang lagi, salam sehat. Salam sehat. Dengan Pak Mufti, beliau adalah mantan Kepala Pusat Laboratorium BNN, sekaligus juga apoteker nih, Ketua Umum Perkumpulan Apoteker Sejahtera Indonesia. Luar biasa Pak Mufti, salam sehat ya, salam kenal dari Kalimantan Timur. Iya. Makasih Pak Mufti. Ya, saya bukan pengguna, saya tunanetra. Dulu ketika saya masih turun bekerja, mohon maaf nih, saya bukan membuka aib ya, tapi teman-teman tuh pakai itu gitu ya. Saya bingung bau apa nih, seperti diterangkan oleh Pak Mufti tadi kan, bau anggur, bau gitulah. Saya pakai masker terus kan, kita belum COVID waktu itu, tapi saya pakai masker terus. Benar kata Pak Mufti, saya mual, pusing gitu kan, mencium bau itu yang harumnya menyengat. Nah saya nggak ngeliat, tapi saya mencium bau itu ya seperti ada asap. Memang kata mereka berasap tuh, ditiup-tiup ke muka saya gitu kan. Nah, tercium lah, tapi saya selalu pakai masker. Tapi begini Pak Mufti, ingin saya sampaikan, pentingnya kedaulatan negara atau transparansi penjualan vape ini gitu loh. Kenapa? Coba kita contohkan negara mana tuh yang ditangkap oleh Donald Trump tuh, presidennya tuh, Venezuela. Nah, Venezuela itu kan terindikasi menginvasi masalah narkoba gitu kan. Nah, apakah kita ini sebagai subjek atau objek ya yang dirusak memang generasi kita oleh bangsa lain? Jadi perlu kedaulatan negara nih, perlu transparansi nih Pak Mufti. Jadi BNN itu punya otoritas gitu kan. Kan 3 nih negara punya otoritas nih. Korupsi, KKN, narkoba, teroris nih. Berarti Pak Mufti punya otoritas itu gitu. Tapi kedaulatan negaranya kuat nggak kita? Karena ini siapa memproduksi ini? Artinya kita sebagai subjek objeknya Mbak Telni, Pak Mufti gitu loh. Substansinya ingin saya sampaikan itu, tapi tadi indikasi-indikasi kesehatannya sudah jelas. Yang tidak mengisap kita pusing, mual. Saya mengalami itu beberapa tahun yang lalu, sekitar tahun-tahun 2018 itu gitu kan. Nah ini kan tidak baik kan efeknya. Terakhir Mbak Telni, Pak Mufti, mohon maaf ya sedikit lagi. Ada enggak penelitian juga Pak Mufti kalau rokok-rokok itu diinovasi, dievolusi gitu kan, ditaruh juga itu gitu kan. Nah kita tidak tahu itu rokok-rokok yang biasa itu apakah dia tidak bercair atau apa, tapi ada narkobanya di situ gitu ditaruh itu. Itu perlu juga Pak Mufti, ini mohon maaf ini saran aja. Selain itu tadi Pak Mufti mohon maaf ya, saya bukan nggak apa-apa Pak Ridwan, terima kasih ya Pak Ridwan ya udah sharing dan bertanya ya. Salam sehat Pak Ridwan di Kalimantan Timur. Buat Anda yang baru bergabung, kami bersama dengan narasumber yaitu Bapak Mufti Jusnir. Beliau adalah Brigjen Pol Purnawirawan yang juga mantan Kepala Pusat Laboratorium BNN dan Ketua Umum Perkumpulan Apoteker Sejahtera Indonesia. Apa yang disampaikan oleh Pak Ridwan, saya disclaimer dulu ya. Pak Ridwan ini mempersoalkan ketika cairan rokok elektrik itu atau vape yang dengan rasa-rasa lah ya, ada rasa buah dan juga aroma-aroma yang lain, itu yang dia hirup sebagai perokok vape pasif membuat dia mual. Yang dijelaskan oleh Pak Mufti tadi adalah ketika vape itu sudah terindikasi ada kemasukan zat yang disebut tadi ya Pak ya, ethomidate. Artinya orangnya yang mengisap akan mengalami sejumlah gejala. Nah, pertanyaan saya dari modifikasi dari Pak Ridwan, apakah
rokok vape atau rokok elektrik yang sudah kemasukan etomidate, golongan narkotika 2 itu juga akan memberikan imbas kepada perokok pasifnya. Kalau Pak Ridwan tadi kan mengalaminya beberapa tahun yang lalu ya, pusing dia kan. Kita nggak tahu apakah itu sudah terindikasi kemasukan etomidate atau belum gitu kan ya. Walaupun dia cuma menandai ada rasa-rasa bau anggur dan lain sebagainya. Itu silakan dijawab Pak Mufti. Baik, terima kasih ya Pak Ridwan. Kemudian Mbak Telni, jadi kalau kita kembali ke awal yang saya sampaikan tadi bahwa sebentar ada alat azan sebentar saya tutup. Ya, baik. Buat Anda silakan kalau mau bertanya ya di 081 1806543 via WA dan juga di 0215869000 kalau misalnya Anda ingin berbicara langsung dengan narasumber kita atau Anda netizen yang mengikuti acara ini sejak dari tadi lewat live TikTok karena memang ini siaran El Sinta selain melalui jejaring El Sinta dan juga streaming juga bisa diikuti, disimak lewat live TikTok setiap harinya. Kita sudah bersama lagi dengan Pak Mufti. Silakan Pak Mufti ditanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Ridwan dan juga pertanyaan modifikasi dari saya tadi. Oke, jadi saya tadi katakan juga kita kembali ke pernyataan awal bahwa yang rokok elektrik ini atau yang dikenal vape ini itu memang sangat berisiko tadi awal. Karena saya katakan dari sistemnya saja itu adalah membakar dengan elektrik sehingga terjadilah uap air. Berbeda dengan rokok yang konvensional. Rokok konvensional itu dia benar-benar pembakarannya sempurna. Ya, jadi dia jadi asap. Hanya saja semua itu akan mengganggu kepada sistem organ tubuh kita yang ada yang tersentuh. Nah, kemudian dari etomidate-nya tadi itu orang yang pasif itu juga berdampak. Tetapi kita lihat seberapa jauh terpaparnya mereka dengan yang menggunakan etomidate tadi. Nah, kalau yang sekali-sekali disembur seperti gitu, ya mereka juga terpapar. Tapi tubuh itu ada sistem namanya akan menolak zat asing yang masuk ke dalam tubuh apabila ada seketika masuk, maka nanti akan dinetralkan kembali oleh tubuh. Namun kalau jumlahnya terpaparnya lebih besar, maka ini sudah berdampak juga sama dengan penyalahgunanya sendiri. Nah, itu tadi akibat penyalahgunaan etomidate tadi. Tetapi di sisi lain yang paling penting itu adalah ini cenderungnya kan disalahgunakan, bukan untuk medis. Jadi kalau kita bicara penyalahgunaan, jadi kalau penyalahgunaan itu tadi, di mana yang paling berat tadi itu adalah gangguan terhadap fungsi organ tubuh di dalam, seperti misalnya kelenjar adrenal tadi, ataupun kelenjar yang tadi itu. Jadi sepasang kelenjar ini dia berbentuk segitiga tuh kalau di dalam tubuh itu, yang terletak di atas ginjal kita. Kemudian fungsinya dia untuk memproduksi hormon vital. Misalnya hormonnya itu adalah kortisol, aldosteron, adrenalin, noradrenalin, ya, ini yang mengatur metabolisme dalam tubuh. Sehingga tekanan darah juga terganggu. Nah, sistem kekebalan tubuh juga terganggu. Keseimbangan garam dan air di tubuh juga terganggu. Ya. Kemudian yang paling jauh lagi kita lihat respon terhadap stres. Ya, itu juga ikut menambah buruknya dampak yang ditimbulkan oleh etomidate tadi. Sehingga tidak ada baik-baiknya ya kalau penyalahgunaan seperti ini. Banyak mudaratnya lah ya Pak. Banyak mudaratnya. Walaupun kayaknya kesannya asik gitu ya, mengentertain diri sendiri dengan vape gitu ya, dengan rasa-rasa itu. Dan kita nggak tahu nih, bagaimana sih membedakan vape yang dengan rasa-rasa itu. Sekali lagi saya disclaimer ya, kalau saya bertanya ini bukan saya mempopulerkan ya, tapi karena ini terkait juga dengan ketika benda yang mungkin dekat dengan Anda pendengar ternyata bisa jadi kemasukan zat etomidate yang tadi sudah disampaikan juga penjelasannya oleh Pak Mufti. Pertanyaan saya, bagaimana membedakan ketika vape yang dikonsumsi itu sudah kemasukan
zat etomidate yang sebenarnya masuk narkotika golongan kedua atau belum? Walaupun saya tidak mengajarkan orang ya, menyarankan orang gitu, berhenti aja sekalian kalaupun belum atau tidak, karena kita tidak tahu efeknya kan untuk jangka panjang untuk tubuh kita. Seperti apa, Pak? Iya, jadi itulah yang harus kita waspadai. Kalau secara langsung saja kita lihat secara visual di luar, itu susah kita membedakan. Ini udah tercemar, sudah ada kandungan etomidate-nya, ini enggak. Nah, jadi tapi itu biasanya akibat ataupun efek yang ditimbulkan oleh etomidate yang bagi si pemakai tadi. Nah, itu biasanya gejala-gejala tadi yang saya sebutkan. Biasanya ada terjadi gejala seperti kayak penurunan konsentrasi, sehingga dia kan akan lebih cenderung ngantuk. Karena dia tadi kan dia untuk menurunkan stres ya. Kemudian akan cenderung ngantuk. Kemudian kalau tensinya rendah jadinya menurun. Oke. Nah, tensi rendah ini sangat berbahaya. Itu bisa anfal seketika karena tensi rendah, oksigen berarti dalam tubuh sangat rendah. Nah, jadi secara umum sebaiknya udahlah nggak usah dicoba-coba, itu bahaya. Kita juga nggak tahu ini yang sudah ditangkap oleh pihak aparat ini sudah beredar kemana saja kan? Ya, itu dia. Karena kan yang dibongkar ini adalah laboratorium clandestine ya, istilahnya laboratorium di bawah tanahnya nih yang memproduksi liquid vape yang mengandung etomidate. Dan ini terjadinya laboratorium itu di sebuah apartemen di Jakarta Selatan. Nah, ini udah diedarkan kemana dan di brand yang mana saja gitu ya. Ini yang mengkhawatirkan. Saya ingat gitu ya, beberapa waktu yang lalu ada istilah itu kan nafza, Pak ya. Narkotika, psikotropika, dan juga zat adiktif lainnya. Ini sebenarnya adalah sebuah tagline yang harusnya menjadi warning semua orang. Kalau vape yang sudah kemasukan etomidate ini saja bisa menyerang hormon kortisol kita gitu, hormon stres kita, berarti itu kan menurunkan tingkat kewaspadaan. Itu kayak apa kita melakukan aktivitas kalau istilahnya kita berkurang atau melemah gitu. Nah, ini ada pertanyaan WA ya dari Pak John di Bekasi. Kalau pakar seperti Pak Mufti sudah menyatakan seperti itu, jadi bagaimana pemerintah harusnya mengambil langkah nih Pak Mufti? Ini negara macam apa? Gimana cara melindungi dari warganya? Dari Pak John. Lalu Pak Sigit di Cirebon, apakah vape memang rentan disalahgunakan Pak Mufti, khususnya untuk dimasukkan zat-zat terlarang? Saya khawatir nih, anak-anak kan sekarang mulai tertarik nih vape-vapean nih ya, bahaya kan? Iya nih, anak remaja nih kayaknya dianggap keren kali yang nyembur-nyembur gitu. Ya kan ini bukan rokok, alasannya begitu kan? Ini kan bukan rokok gitu kan? Dan bisa diakses, dibeli dimanapun ini Pak. Gimana Pak Mufti? Oke. Yang pertama nih ya, itu kan boleh katakan style. Untuk style orang, lifestyle ya. Lifestyle itu justru tadi saya udah katakan. Saya membaca ini ketika saya hadir di sidang PBB di Vienna, Austria. Nah, itu sudah ada modus baru yang dikeluarkan oleh jurnal PBB, ya kan? Nah, dari situ kemudian saya coba kembangkan apa sih yang sebenarnya diwaspadai gitu, dan sudah saya informasikan ke internal BNN. Tetapi di pasaran kita masih tidak begitu banyak yang mengonsumsi itu, ya. Nah, tapi bahaya ini tadi, bahwa dia akan kegagalan paru-paru, jebol yang terjadi. Itu sudah ada literatur loh, itu makanya kan dari hasil penelitian PBB itu ya sudah ada literaturnya. Nah, kemudian kita lihat lagi sejauh apa sih sebenarnya tadi itu bisa kita cegah dianya. Nah, kalau kita bisa cegah etomidate tadi ini, tentunya kita tidak bisa tahu seperti apa etomidate itu sendiri bentuknya, karena dia bisa dia dalam bentuk cair gitu ya, bisa jadi digabung dengan yang lain, jadi kita tidak tahu, tapi harus laboratorium. Jadi khusus untuk laboratorium, insya Allah itu bisa kita ketahui dengan cepat. Intinya secara awam kita tidak bisa membedakan dan tidak bisa memastikan apakah cairan atau vape yang kita konsumsi itu sudah mengandung etomidate atau belum, begitu? Betul, tidak bisa, secara kasat mata nggak bisa. Tapi nah, kita lihat tadi biasanya efek yang ditimbulkan oleh si pemakai, ada rasa mual, ada kemudian ngantuk, ya kan, kemudian dia merasa saya capek gitu. Ya, kenapa? Karena gangguan hormon tadi sangat kuat. Ya, kita sama-sama tahu nih,
hormonnya ada hormon adrenalin, ya, kemudian noradrenalin. Jadi semua keseimbangan air dalam tubuh itu juga menyebabkan orang bisa jadi gangguan, bisa jadi dehidrasi, ya gitu ya. Karena tiap sebentar gangguan, pengen pipis segala macam, ya. Nah, sehingga untuk lebih mewaspadai ini, tentu kita harus percayakan saja bahwa sebenarnya kenapa obat ini beredar. Karena dimasukkan ke dalam golongan 2, karena golongan 2 itu masih bisa digunakan untuk pengobatan medis, ya, masih bisa digunakan. Tapi kalau golongan 1 sama sekali tidak boleh digunakan untuk medis. Nah, dengan demikian kita sih sendiri di Indonesia penggunaan etomidate ini sangat, boleh katakan tidak terbiasa ya, para dokter kita, para tenaga medis kita di sini menggunakan itu untuk operasi misalnya, nggak pakai yang lain karena efeknya tadi ya tidak menjadi prioritas pilihan utama ya. Iya, risiko efek samping yang ditimbulkan oleh etomidate ini lebih buruk ketimbang kita medis kita menggunakan zat lain untuk melakukan operasi. Ya, jadi banyak zat lain yang lebih aman lah seperti itu. Ya. Ya, namanya saja penyalahgunaan gitu ya. Artinya memang sebenarnya etomidate-nya ini tidak salah jika tidak dipergunakan untuk hal yang di luar medis gitu ya. Ya. Medis pun juga tidak menjadi prioritas utama untuk kalangan medis di Indonesia. Pak, boleh saya sedikit agak flashback, Pak, bagaimana ketika sebuah zat gitu ya masuk dalam golongan 2 gitu, seperti yang etomidate ini, itu sejak kapan? Kalau kita ingat beberapa tahun yang lalu, ini saya sambil browsing dan mengingatkan kembali ingatan saya gitu ya dalam meliput. Kita ingat tuh ya 2013 ya, pas saya browsing ini pas banget 13 tahun yang lalu, bulan Januari juga. Itu kan ada seorang selebriti ya, kita sebut Raffi Ahmad ya, yang juga tertangkap. Tapi poinnya ini yang mau saya tanyakan. Ada pil yang mengandung MDMC belum masuk dalam daftar penggolongan narkotika sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 saat itu ya. Oke. Saya tidak ke kasus hukumnya, tapi bagaimana sih perjalanan ketika sebuah zat adiktif yang tadinya memang seharusnya memang buat kebutuhan tertentu medis, tapi ternyata menjadi pleasure. Kita nyebutnya pleasure, dimasukkan dalam zat narkotika golongan kedua. Itu seperti apa untuk etomidate ini perjalanannya kalau mengacu pada apa yang terjadi 13 tahun yang lalu pada selebriti tersebut? Ya, jadi sangat berbeda ya perjalanannya. Ada perbedaan-perbedaan yang memang kalau itu kan golongan 1 maksudnya. Iya, itu kan turunan dari katinon ya, kalau nggak salah katinon ya katinon, betul. Sampai sempat ada istilah dulu, ada daun tertentu dari pohon tertentu itu sampai heboh kan waktu itu kan? Ya, saya sendiri masih aktif dan itu memang selebriti itu saya menangani juga dari segi lanjutan itu. Saya meliput tuh di lapangan gitu Pak. Makanya saya ingat katinon sampai kita jadi belajar tentang daunnya sebenarnya golongannya apa. Karena itu kan memang extraordinary ini kejahatan narkotika kan. Sama halnya tadi kayak Pak Ridwan katakan sama seperti mungkin teroris dan juga korupsi extraordinary gitu kan. Iya betul. Nah, jadi kalau proses perjalanan bagaimana memasukkan dia ke dalam undang-undang, itu pertama dilihat kebutuhan medis dulu. Dilihat kebutuhan medis, medis membutuhkan itu enggak, ya. Kita lihat secara internasional. Kemudian misalnya di internasional ada, tetapi di Indonesia digunakan enggak? Ternyata tidak. Jadi tidak menjadi prioritas. Sehingga kalau terjadi penyalahgunaan yang sering, yang kemudian berdampak terhadap organ atau terhadap masyarakat, maka itu menjadi prioritas untuk dimasukkan ke dalam penggolongan narkotika itu. Nah, dari penggolongan narkotika tentu harus juga berdasarkan pengujian laboratorium. Jadi ada pengujian laboratorium ini, ada pengujian instrumen, ada pengujian dengan hewan percobaan. Nah, kemudian hewan percobaan ini juga dilihat bahwa efeknya sejauh apa seriusnya. Hewan percobaan diberi dosis sekian, kemudian dilepas lagi, dikasih lagi, nah gitu ya. Nah, ini sehingga bukanlah perjalanan yang pendek, tapi perjalanan cukup panjang. Nah, kemudian kalau untuk yang tadi etomidate, karena ada kebutuhan medis
yang memang, tetapi di Indonesia sendiri sejauh saya tidak banyak ya permintaan untuk itu, tapi mungkin ada sebatas untuk penelitian paling juga ya. Jadi belum ada yang serius untuk memberikan obat ini untuk misalnya untuk operasi tadi, karena dokter nggak mau ngambil risiko karena itu jarang digunakan, tentu banyak efek samping ya. Nah, sehingga cari yang aman saja. Ya. Nah, sehingga sudah tadi itu baru masuk penggolongannya, dan dia masukkan golongan kalau tidak digunakan sama sekali untuk kita pengobatan, maka dimasukkan ke golongan 2 kalau masih ada permintaan. Sedangkan ini secara nasional saya rasa permintaan boleh katakan tidak ada. Iya, ya, internasional aja gitu. Karena memang Bea Cukai dan Polri sendiri kan juga menggagalkan penyelundupan zat tersebut kan, Etomidet yang lewat paket internasional berkedok sampel medis. Artinya sudah masuk ke Indonesia dan cuman kita tidak tahu sambil kita menunggu rilis dari BNN dan juga Bea Cukai dan Polri ini sampai sejauh mana ketika barang dari luar itu Etomidet itu masuk ke Indonesia dan menyasar di vape yang mana gitu kan ya. Nah, pertanyaan penutup saya untuk Pak Mufti, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Mohon maaf nih, sebagai orang yang belum menggunakan vape atau yang sudah orang menggunakan vape, terkait dengan temuan ketika ada laboratorium yang memproduksi liquid vape yang mengandung Etomidet yang tadi Pak Mufti sudah katakan bahayanya luar biasa ini. Ya, jadi untuk para rekan-rekan generasi muda ataupun yang ya boleh katakan baru mencoba untuk melihat lifestyle-nya kayaknya oke nih, ya pakai begini-begini. Mohon maaf ya, kita jangan melihat lifestyle keren kayaknya. Memang keren, sepintas kita lihat keren, tetapi yang paling penting adalah kita harus melihat dampak buruknya. Kalau dampak buruknya jauh lebih besar terhadap tubuh kita sendiri nantinya, bahwa jangan sampai nanti kita merupakan bagian dari generasi kita yang tereliminasi, tidak terpakai untuk mengisi pembangunan bangsa kita di depan. Akhirnya kita jadi terbuang. Kenapa? Kalau orang sudah fisiknya tidak sehat, tentu untuk bekerja tidak baik, ya, tidak prima gitu. Nah, begitu juga untuk bagaimana mengatasi kalau yang sudah memakai. Kalau yang sudah memakai ini bisa kita menggunakan rasa keingin kita rasa pengen untuk menggunakan itu kita alihkan, ya, karena itu timbulnya adalah bukan secara fisik langsung, tetapi di secara psikisnya saja, karena terbiasa ada aroma buah ini enak, aroma ini enak, jadi kita alihkan apakah kita menggunakan minuman kopi, ya kan, nah itu kan bagus dan positif kan, kopi misalnya, ataupun kita mengalihkan dengan hal-hal lain, membawa misalnya ada yang minuman-minuman herbal itu untuk justru itu kan ada rasanya juga, ya kan, sekarang kan banyak dijual tuh, jadi untuk kita itu kan wellness ya. Yes. Jadi kalau minuman-minuman wellness itu bagus semua itu udah. Ya, jadi ya ambil aja yang itu, jangan yang vape yang aroma yang palsu ini. Jadi buahnya buah mangga itu palsu, stroberinya palsu semua. Ya, berbahaya. Ambil aja tuh, ganti itu. Ya. Jadi ganti dengan tadi saya bilang buah-buahan yang wellness tadi itu, ya, yang minuman-minuman wellness. Yeah, yeah. Nah, itu mudah-mudahan dengan demikian kita bisa menjauhkan diri kita, orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita cintai, untuk terperangkap ataupun terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkotika. Ya, gitu, karena generasi yang tidak sehat akan mengganggu jalannya regenerasi untuk bangsa ini, dan juga dalam tanda kutip nanti akan merepotkan juga untuk beban kesehatan kan, biayanya kan bukan hanya buat masyarakat dan juga orang tua, tapi untuk pemerintah kan. Betul Mbak Teni. Ini bukan sekedar melarang orang untuk menikmati gaya hidup ya, Pak Mufti. Saya mau ada kalimat dari saya nih. Ini kalimat ya mungkin sesama anak-anak muda ya, muda di generasinya ya. Kalau tadi Pak Mufti sangat kebapaan sekali nasihatnya dan ekspertis kan Bapak yang kasih informasi tadi, insight. Kalau saya mengatakan gini, kalau peduli merawat wajah dengan skincare,
Kenapa tidak peduli Ya. merawat tubuh dengan menghindari zat adiktif yang merusak tubuh? Kalau gemar berolahraga sampai harus dapat medali lari-lari jadi runner, kenapa harus merusak tubuh dengan yang masuk zat adiktif seperti itu? Benar nggak sih saya ngomong gitu, Pak? Bisa. Soalnya kan Bisa, kontradiktif bisa. gitu loh. Peduli skincare, peduli dengan olahraga, tapi kenapa masih harus merusak dengan memasukkan zat adiktif yang tadi kalau saya Iya. dengar penjelasan Bapak mengerikan sekali. Aduh, Hormon saya- kortisol itu harus kita jaga banget gitu ya. Dengan kalau saya pakai bahasa saya itu radikal bebas itu kita tolak-tolak kok supaya hormon kortisol kita oke. Iya. Kenapa kita masukin yang mudarat itu kan? Benar nggak Pak Iya, Mufti karena itu? itu benar inti sekali loh organ kita itu ginjal. Yes. Ginjal. Kemudian yang memproduksi hormon untuk keturunan, bayangkan Yes. ya. Itu Estrogen, generasi kita kayak testosteron. apa? Iya, kayak gitu tuh. Aduh, kan sayang gitu ya. Jadi makanya saya bilang tadi. Cuman gara-gara isep 1 kali 2 itu guilty pleasure yang guilty banget ya Pak ya. Iya. Baik. Udah dialihkan saja seperti yang saya sarankan. Yes. Terima kasih Pak Mufti ya, ini pencerahan sekali. Saya gini, El Sinta mengkampanyekan sesuatu untuk kebaikan bangsa dan ini karena ada newspacknya, karena memang sudah melanggar hukum dan ini ada kejadian ketika aparat penegak hukum sudah membongkar modus penyamaran itu dan ini buat generasi muda semua ya. Dan Pak Mufti Ya. terima kasih sudah bersama dengan El Sinta, luar biasa informasinya. Kita ada pencerahan Ya. dan pastinya kita Sama-sama, mengharapkan Mbak Teni. yang terbaik buat generasi kita semua warga negara Indonesia yang sehat semua ya. Selamat semoga siang. informasi tadi dari saya dapat bermanfaat buat kita semua. Pastinya bermanfaat Pak Mufti. Ya. Selamat siang Pak, sehat selalu. Selamat siang. Salam sehat, salam sejahtera. Mantan Kepala Pusat Laboratorium BNN yang juga Ketua Umum Perkumpulan Apoteker Sejahtera Indonesia atau PASI, Brigjen Pol Purnawirawan Mufti Jusnil. Terima kasih pada seluruh pendengar yang sudah memberikan tanggapan dan juga Anda netizen yang mengikuti acara ini lewat live TikTok. El Shinta News and Talk.